wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'addal amanah wa ballaghar risalah wa nassahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada
yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazarin akhraj syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu zur'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'aziman. Wa aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iman jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memanfaatkan hidup kita dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang untuk itu saja kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Dan kesempatan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala masih Allah berikan kepada kita ketika kita masih punya kesempatan untuk menarik nafas. Setiap tarikan nafas kita itu adalah kesempatan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hembusan nafas terakhir itu itu penentuan. Bahkan seseorang dinyatakan masuk surga jika di hembusan nafas terakhirnya la ilaha illallah. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, manusia itu masih punya nilai yang sangat luar biasa ketika dia masih bisa menarik dan membuang nafas, menarik nafas dan menghembuskannya. Saat itu dia masih punya harga, masih punya nilai. Kalau sudah nggak bisa menarik nafas dan menghembuskannya, dia sudah tidak punya lagi. Salawat dan salam semoga tercurah limpah keharibaan Nabi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diakui kemuliaannya, diakui pengaruhnya baik oleh kawan ataupun lawan. Bahkan seluruh dunia hingga saat ini mengakui kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan sebagai umatnya untuk meneladani beliau, mencontoh beliau dalam berbagai sisi kehidupan. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Dalam dunia bisnis Rasulullah teladan. Dalam dunia pendidikan Rasulullah teladan. Dalam dunia parenting Rasulullah teladan. Dalam membina keluarga Rasulullah teladan. Dalam dunia perang Rasulullah teladan. Sehingga dalam berbagai hal Rasulullah SAW menjadi teladan, sehingga pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengumumkan melalui Al-Qur'an bahwa Rasulullah SAW adalah teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan sidang Jumat pada hari ini saya ingin sampaikan pembahasan singkat surat Al-Fat ayat 29 yang menggambarkan tentang karakteristik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah,
Muhammad adalah utusan Allah. Khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang menjadi pengikutnya, orang-orang yang mengidolakannya. Bagaimana karakter mereka? Kata Allah, yang pertama, ini saya baca secara tekstual dulu, yang kalau seandainya dipahaminya hanya memang tekstual saja bahaya juga ya. Apalagi terjemahnya saja, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang tegas terhadap orang kafir, keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka umat Islam, sesama pengikut Muhammad. Dari dua gambaran ini saja, belum saya terjemahkan semua, kalau kita pahami secara mendalam, bukan hanya letter atau yang tertulis di teks, kita mungkin bisa salah fikir, bisa salah duga, bisa salah cerna ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ciri umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah tegas, keras terhadap orang kafir. Yang dimaksud tegas, yang dimaksud keras, ini jangan diartikan sebagai kesempatan untuk melakukan melegalitas atau melegalisir kekerasan kita terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Karena dalam sejarahnya Rasulullah SAW pun ya tidak menjadikan agama ini sebagai sebuah legalitas untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Bahkan dalam sejarahnya Rasulullah SAW pernah dicaci maki oleh orang Yahudi tua, buta dan renta yang pencahariannya adalah sebagai seorang pengemis. Ya, hingga Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan tindakan terhadapnya dengan tindakan kemarahan. Jadi orang tua buta Yahudi ini kerjaannya setiap hari di pasar Madinah selalu mengatakan Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad itu membawa ajaran palsu. Kalau ketemu orangnya bunuh, karena dia gila, karena dia membawa ajaran palsu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di luar dugaan kita. Ya, di luar dugaan kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW setiap hari bawa makanan di rantang, dan makanan itu sudah dilunakkan dan dihaluskan. Dan setiap hari Rasulullah mendatangi orang tua buta Yahudi itu dan menyuapinya. Setiap hari. Dan setiap hari pula orang tua buta Yahudi itu memaki Rasulullah SAW. Setiap hari pula Rasulullah SAW datang dan tidak pernah memberitahu identitasnya, bahwasanya dialah yang dicaci maki olehnya. Hingga Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai pelanjut Rasulullah SAW bertanya kepada anaknya, wahai anakku, aku sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan apa yang dilakukan oleh suamimu Rasulullah SAW. Karena aku mencintainya, Allah mencintainya, dan aku ingin mengikuti segala apa yang dilakukannya. Tolong beritahu aku, anakku, apa yang belum pernah aku lakukan yang biasa suamimu lakukan. Lalu si Aisyah mengatakan, wahai ayah, sesungguhnya
baginda Rasulullah SAW setiap hari mendatangi pasar Madinah dan menemui orang tua buta Yahudi dan menyuapinya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membawakan makanan, datang ke pasar Madinah, kaget dia karena dia dengar orang tua buta Yahudi itu memaki-maki Rasulullah. Lalu si Sayyidina Abu Bakar ini mendatanginya dan menyuapi orang tua buta Yahudi itu. Orang tua buta Yahudi itu marah. Kenapa engkau menyuapiku dengan cara yang seperti ini? Loh, cara seperti ini maksudnya? Biasanya engkau nyuapi aku dan caranya enggak begini. Makanan yang disuapi ke aku biasanya lembut, ini enggak keras. Engkau siapa? Ketika Abu Bakar As-Siddiq menceritakan bahwa yang biasa menyuapimu telah wafat. Siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Betapa terpukulnya orang tua buta Yahudi itu. Yang ternyata yang dicaci maki dialah yang menyuapinya setiap hari. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW tidak bersikap keras terhadap orang kafir ini? Padahal dalam ayat itu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersamanya menjadi pengikut Rasulullah bersikap keras terhadap orang kafir. Ternyata urusannya urusan muamalah. Urusan hubungan pribadi antara Rasulullah SAW dengan orang tua buta Yahudi itu, dan yang dicaci maki pribadi Rasulullah. Bukan agama yang dicaci maki, tapi pribadi Rasulullah. Dan Rasulullah kalau urusannya pribadi nggak pernah marah, diludahi nggak marah. Bahkan yang pertama kali mendatangi menjenguk ketika yang biasa meludahinya itu sakit, dia Rasulullah SAW. Lalu konteks asyidda wal kufar ini gimana sih? Asyidda wal kufar juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tegas terhadap orang kafir, keras terhadap orang kafir ketika bicara tentang akidah. Rasulullah SAW disuruh ceramah di gereja, nggak mau, karena itu sudah masuk masalah akidah. Ketika diajak bertukar tempat, Muhammad, engkau ke tempatku seminggu, aku ke tempatmu, berkhutbah, beribadah selama 1 minggu. Nggak bisa tukeran kayak begitu, nggak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Allah menjawab begitu. Sehingga konteks tegas itu juga harus kita tunjukkan. Siapapun yang berhadapan dengan kita, termasuk saya terus terang yang termasuk yang kecewa ketika kemarin melihat ada salah satu tokoh ya, agama dunia yang sangat dikagumi. Kita hormati, wajib kita hormati karena urusan muamalah. Kita sambut, wajib disambut karena dia tamu. Menghormati tamu ibadah. Tapi kalau urusannya agama, kembali lagi tadi, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agama. Saya tidak ingin bicara lebih panjang lagi, takut disalah interpretasikan. Tapi yang jelas antara Islam dan di luar Islam tidak boleh saling ganggu. Tetapi toleransi itu perlu, namun tidak boleh melewati batas. Tidak boleh kebablasan. Sehingga kita khawatir ketika toleransi itu kebablasan, akidah kita ini dipertanyakan. Dan ini bicara masalah akidah, bicara soal diterima atau tidaknya keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa memandang siapa dia, siapa mereka yang melakukan itu. Yang jelas kalau bicara tentang kita masing-masing di dunia kita masing-masing, cobalah terapkan lakum dinukum waliyadin.
untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita punya tetangga yang berbeda agama dengan kita hormati dia. Ketika ada makanan kita beri dia sebagai tetangga. Kalau kata Rasulullah SAW, tidak bicara soal agama ketika dia tetangga. Falyukrim jarohu, hormati tetanggamu. Begitu masak, banyakin kuahnya, kata Rasulullah, berikan kepada tetangga. Ini bicara soal asyidda mu'alal kufar. Kita dapat pelajaran kemarin ketika ada tokoh agama dunia yang datang ke Indonesia, ada yang kebablasan. Di sisi lain, ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama umat Islam. Saya termasuk yang saat ini sedang mencermati perdebatan antara Habib palsu ya, dengan benar-benar keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada para ulama yang menyikapi dengan bijak, tidak bicara orang per orang atau siapakah dia, warga negara manakah dia. Yang jelas di dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Wajahnya Arab, ya, tapi kelakuannya Abu Jahal misalkan, ya dia nggak layak juga untuk mendapatkan kehormatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wajahnya kita lihat kusam, tapi sesungguhnya dia paling bertakwa di antara kita. Dia akan dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Bilal bin Rabah yang kulitnya hitam. Ya. Yang Rasulullah SAW sempat marah dengan Abu Bakar As-Siddiq karena membedakan manusia ya, berdasarkan warna kulit. Rasulullah mengingatkan, inna akramakum indallahi. Namun yang saya ingin sampaikan adalah ketika ruhama'u bainahum ini kita perdalam lagi, dalam berbagai konteks kehidupan bernegara ini. Bentar lagi pilkada nih, yang selalu jadi bulan-bulanan perselisihan, adu domba umat Islam. Saya cuma ingin ingatkan itu, yang sering jadi bulan-bulanan dan adu domba, baik di pemilu kada atau di berbagai event umat Islam. Sementara ya, Allah perintahkan kepada kita ruhama'u bainahum, berkasih sayanglah sesama kamu. Dua sifat umat Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asyidda walal kufar, tegas terhadap orang kafir, berkasih sayang sesama muslim. Jangan dibalik juga. Ya, pikiran sesama muslim kerasnya luar biasa. Ya, menindas, menginjak atas nama kekuasaan. Tapi giliran dengan orang yang notabene bukan muslim tapi punya kuasa, angkat topi, menghormati, sampai mengorbankan nilai-nilai yang seharusnya dijaga. Yang selanjutnya, taruh pemulukaan sujud. Yang selanjutnya bicara tentang kualitas pengikut Rasulullah SAW ditentukan dari dia sholat atau enggak. Kalau dia nggak sholat, kualitas keislamannya nol, ya, bukan minim, nol. Orang yang nggak sholat, kualitas keislamannya nol.
Kenapa? Rasulullah yang bilang. Apa kata Rasulullah SAW? Salat 5 dulu. Waman aqamaha faqad aqamadin waman tarakaha faqad hadamadin. Salat itu yang agama. Yang meninggalkan salat ketika dia rajin sujud. Jadi yang dimaksud asari sujud itu tergambar dalam keseharian. Orang yang sujud itu memiliki sifat-sifat tawadu. Orang yang sujud memiliki sifat-sifat taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu sujud selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud asari sujud dalam konteks, bukan dalam teks. Simau fi wujud min asar sujud dalika masalum fit Taurat wa masalum fil Injil. Dan kerennya ini, ciri-ciri ini telah Allah sebutkan dalam Taurat dan Injil. Nazar in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastallahu fastawa ala sulbi. Mereka umat Islam yang berkualitas, umat Rasulullah SAW yang berkualitas adalah umat yang selalu belajar untuk semakin berkualitas. Apa kata Allah? Gazarin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastawa ala sulbi yujibu zuru aliyah bizabihi mubuka. Umat Islam itu seperti tunas, kata Rasulullah. Kata Allah SWT, seperti tunas yang ketika dia disiram, ya, seperti pohon disiram, dipupuk, ya, dijaga dari hama, sehingga nanti dia tumbuh sebagai seorang umat Islam, sebagai seorang pengikut Rasulullah SAW, yang ketika dia berdiri, ya, orang-orang kafir gentar melihatnya, bukan sebaliknya. Ibadah iman rahimahullah dalam rangkaian murid kita Muhammad SAW. Mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan kita tingkatkan kualitas kita sebagai umat Rasulullah SAW. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayatul dzikri lagi maka coba minum itu kita ada Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulina sallallahu alaihi wasallam amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa aidan. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wadallahu sallallahu alaihi wa sallam wa Umar wa Utsman wa Ali wa Abu Bakar sahabati Rasulillah ajmain wa tabi'in wa tabi'in wa alaina ma'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal amwat wa dil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwan mujahidin fi Palestina wa Masjid al-Aqsa ya rabbal alamin wa jami'a a'da'in wa sunan al-qawmil kafirin wa sunan al-qawmil yahudiyyin
nabiyyin wa ighfir lana wa liwalidina wa rahmatan kama rabbayana shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan